Tragedi lumpur lapindo 19 tahun lalu menjadi catatan kelam negeri ini. Nangis nak, ya opo nak, wis gak iso nak nandi-nandiku prasapeanmu ancal sampai yang mene sampai yang mono. Bencana akibat kecerobohan menghantar derita bagi puluhan ribu rakyat kecil di Kabupaten Sidoarjo. Kini, belasan tahun berlalu, peristiwa itu masih meninggalkan setumpuk kisah pilu bagi mereka yang terdampak. Beli tanah itu suratnya hilang, mau saya urus, kepalanya desa meninggal. Baunya masih sangat kuat. Membuat liputan resmi nih ya? Iya Pak. Iya. Tapi kan ada surat izinnya dari wilayah ini. Mana? Tuh, kalau itu kan kita datang dari Jakarta langsung. Sekarang apa bedanya dengan bikin private di sana? Kok dibolehkan? Loh. Untuk meliput, untuk pakai kayak di CCTV itu nggak boleh. CCTV itu nggak boleh. Hampir 2 dekade terlampaui semenjak semburan lumpur panas pertama kali muncul di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Saya dan tim Indonesiaku mendatangi tanggul raksasa seluas 640 hektar ini. Terasa sangat menyedihkan, karena di balik tanggul ini ada kehidupan warganya yang tercerabut. Bayangkan, 16 desa dan 10.000 bangunan lenyap tanpa bekas. Kami lantas mencari informasi terkait korban terdampak yang kini telah menyebar. Banyak dari korban lumpur lapindo yang kehilangan mata pencahariannya. Dulu, wilayah Porong dikenal sebagai daerah industri, maka masyarakatnya banyak yang bekerja di pabrik-pabrik yang ada. Sekarang, tak sedikit dari mereka yang menganggur atau sekedar menawarkan jasa ojek dan memandu tamu di tepi tanggul. Sekarang mau menuju ke tengah tanggul yang agak dekat, perlu naik ojek ternyata dari sini. Karena memang udah penghasilan masyarakat di sini juga sekarang ngojek. Pada tahun 2010, kawasan semburan lumpur ditetapkan pemerintah sebagai daerah wisata geologis. Awalnya memang sempat ramai, tapi sekarang sudah semakin sedikit orang yang datang. Alhasil, Acun dan kawan-kawannya semakin gigit jari. Sini kondisi matahari jam 8 pagi, udah kayak jam 10 ya Pak? Iya. Panas ya Pak? Panas sekali. Nah ini titik paling dekat dengan pusat semburan, dan sekarang ternyata ada orang yang lagi priwet di sana pakai lokasi lumpur lapindo. Ini unik sih. Baru sebentar saya dan teman-teman tiba di sini, penjaga tanggul lapindo menghampiri kami dan melarang untuk mengambil visual dari spot ini. Dari Pemda kan Pak? Ya jelas ya pimpinan toh. Awak kan tinggal Nah, kan kita ini buat berita, buat informasi ke masyarakat terkait 19 tahun kejadian lumpur panas. Jadi tiba-tiba disamperin security, kita nggak boleh ambil visual di sini. Dari pusat. Berita loh Pak. Jadi kan kita diperintah dari sana ke sini. Berarti sama membuat liputan resmi nih ya? Iya Pak. Iya. Berarti kan ada surat izinnya dari wilayah ini. Mana? Duh, kalau itu kan kita datang dari Jakarta langsung. Sekarang apa bedanya dengan bikin private di sana? Kok dibolehkan? Loh. Itu kan nggak diabadikan loh. Cuma itu diperbolehkan memang private itu ya. Private diperbolehkan untuk meliput, untuk pakai kayak di CCTV itu nggak boleh. CCTV itu nggak boleh. Meski sudah 19 tahun lamanya, semburan lumpur masih terdeteksi. Karena alasan keselamatan, saya dan rombongan harus berpindah ke titik lain.
Jadi kita nggak boleh terlalu mendekat ternyata ya Pak ya. Iya. Nggak apa-apa, nanti kita cari lokasi yang agak di luar. Iya. Semoga jangkauan drone-nya sampai gitu, karena kan kita mau lihat pusat semburan sebetulnya ya Pak. Ya, mataharinya masih terik di lokasi Tanggul Lumpur Lapindo. Makin siang, panasnya makin polrek. Setelah tadi kita dapat sedikit suasana ketegangan menambah panasnya siang hari ini, mungkin di sana kita tidak boleh melakukan aktivitas karena emang sepertinya berbahaya karena terlalu dekat dengan pusat semburan lumpur. Jadi untuk melihat apakah masih ada semburan lumpur masih aktif atau tidak, kita lagi cari lokasi baru buat terbang drone. Ya kayaknya daerah sini udah cukup aman ya. Area semburan lumpur Lapindo sekilas seperti danau yang luas. Dahulu, terdapat waduk porong di sekitar sini. Namun sekarang, kondisinya sudah bercampur dengan lumpur panas yang terus-menerus keluar dari perut bumi. Gimana Cap, kira-kira bisa ngedekat ke pusat semburan lumpur nggak ya? Nih saya lagi usahain lagi nih. Isi dari sini jaraknya udah sampai 1,5 kilo, hampir 2 kilo nih. Ini letupannya sih masih kelihatan. Terus asap-asapnya juga masih mengepul banyak sekali nih. Angin juga kenceng banget ini. Nah, ini potret terbaru dari pusat semburan lumpur di bulan Mei 2025, 19 tahun pasca pertama kali pusat semburan ini meluap. Ada satu monumen atau kayak batu bertuliskan monumen tragedi lumpur Lapindo. Ini suara masyarakat yang sampai hari ini masih digaungkan, dan di bawahnya tertera tanggal peristiwa kejadian 29 Mei 2006. Bapak dulu penghasilannya apa Pak? Saya dulu kerja di pabrik. Oh, kerja di pabrik. Iya, pabrik. Pabriknya udah tenggelam. Ya sekarang jasa ojek kayak gini. Gitu. Ya, saya sesali ya gimana? Kan bapak saya kan nggak tahu entar di mana sekarang. Kan kena lumpur bapak saya. Terkubur lumpur. Jadi makamnya di mana saya nggak tahu sekarang. Bapak saya. Pak, maaf kalau proses penggantian itu gimana Pak? Di Ansur. Oh, tapi sudah selesai, Sudah lunas? selesai, ya alhamdulillah. Walau hari cerah dan sebagian lumpur mengering, saya masih bisa mencium aroma menyengat dari gas hidrogen sulfida. Sangat tak terbayangkan bagaimana penderitaan warga yang terdampak di sekitar wilayah ini. Oke, kita coba. Kondisi hari ini lagi lumayan kering, dan seperti ini kalau menapak di atas lumpur Lapindo. Ini benar-benar bau belerang dan kelihatan ya lengket gitu. Jadi kalau sepatunya nancep tadi itu pasti akan susah kejebak karena tekstur lumpurnya lengket dan baunya nyengat. Peristiwa lumpur Lapindo hingga kini masih menarik rasa penasaran banyak orang. Tragedi kebocoran pipa saat pengeboran gas oleh perusahaan swasta tak bisa dilupakan begitu saja. Di bawah situ ada warung, mudah-mudahan buka. Persis lokasinya di bawah tanggul, jadi kita mau coba tanya ke ibu pemilik warung ya. Waduh, curam juga nih turunnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Mau pesen minum dong Bu, panas banget. Iya Bu, pesen Bu. Kita Es, nunggu di ada, Bu. luar kali ya, biar ada angin ya. Kita duduk sini ya Bu. Ya. Ya, saya pesen minum dulu panas sambil nanya-nanya informasi. Seger banget sambil istirahat di warung
Mas, gimana kita mau tanya-tanya ke ibu warung ya? Iya, kayak sih kita cari informasi dari itu. Panggil aja kali ya ibunya. Boleh panggil. Bu. Bu. Mau nanya, Bu. Mau nanya sebentar, Bu. Ibu kira-kira tahu nggak ya, mungkin tetangga ibu atau sesama korban lumpur Lapindo sekarang ini hidupnya di mana gitu. Jadi ini kami dari Indonesiaku Trans 7 Bu, pengen cari informasi terkait korban-korban lumpur Lapindo. Kehidupannya sekarang seperti apa? Ada Bapak Pan tuh. Oh gitu. Ya, Bapak Pan itu kenapa? Ya udah nggak ada keluarganya, udah hidup sendirian. Belakang situ. Tinggalnya di sini, dekat? Ya, dekat dari sini. Ya. Sebatang kara berarti Bapak ini? Ya. Ada lagi selain Bapak Pan? Ya, ada di sana cari di Gempel Sari, ada Ibu Mis'a. Udah enggak bisa nanam padi lagi. Sosok Tasripan atau yang akrab disapa Mbah Pan dikenal hidup sebatang kara. Satu-satunya putra kandung Mbah Pan meninggal dunia pada akhir 2023. Sementara istrinya telah berpulang pada tahun 2013 silam. Di sebelah Tanggul Lapindo, tepatnya di aliran sungai, ada satu orang kakek sepuh yang tinggal seorang diri di rumahnya yang kondisinya sangat-sangat gak layak. Tempat tinggal Mbah Pan sangatlah memprihatinkan. Sejak istri dan anaknya meninggal, Mbah Pan seakan kehilangan arah. Ia kehabisan uang dan tak punya tempat tinggal. Alhasil, selama belasan tahun Mbah Pan hidup dalam kesendirian. Ini dia rumahnya Mbah Tasriban atau yang biasa disapa orang-orang Mbah Pan. Assalamualaikum. Mbah. Saya buka ya pintunya. Maaf ya Mbah. Alah, lagi istirahat ya Mbah ya? Boleh masuk? Boleh. Malah ini kalau hujan gimana ini Mbak? Udah banyak yang bolong gini? Iya. Nanti saya tempel lagi. Oh gitu. Iya. Mbah di sini istirahatnya tidurnya di sini. Iya. Terus ini langsung ke arah sungai itu ya Mbah ya? Iya. Oke. Semua naruh pakaian, makan di sini, tidur di sini. Iya. Nggak ada listrik? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Oke. Terus dulu bisa tinggal di sini gimana, Mbah? Korban lumpur itu apa? Kena lumpur itu? Iya. Dari tahun berapa, Mbah? Udah berapa lama tinggal di tempat seperti ini? 2013. 2013? Iya. Oke. Ini sepeda siapa, Mbah? Ya. Sepedanya siapa? Sepeda anak saya meninggal itu. Jadi Mbak tinggal di sini sendiri? Sendiri. Ya, betul-betul sendirian ya? Betul sendiri. Oh, ini sepedanya Mbah? Iya. Iya. Oh, terus Mbah kalau mandi gitu dari mana airnya? Dari sini? Iya, itu ada babakannya itu. Kali? Iya, itu kali. Mbah umurnya udah berapa emang? Umurnya udah berapa sekarang? 77 sekarang. 77? Iya. Wah, ingatannya masih jelas? Jelas, iya. Jelas semua? Iya. Nggak pikun? Enggak. Enggak? Iya. Walah. Enggak pikun. Nah, sekarang sama Mbah kita naik ke atas tanggul tuh. Tragedi lumpur Lapindo hingga kini masih melekat di benak pria berusia 77 tahun ini. Dulu, ia tinggal di desa Ketapang yang sudah hilang terkubur luapan lumpur. Kini, semuanya hanya tinggal kenangan. Ia pernah mendapat ganti rugi, namun tak cukup untuk membangun rumah. Jika rasa rindu menyeruak, Mbah Pan hanya bisa duduk berdiam diri di tepi tanggul dan memandangi lautan lumpur yang mengubur seluruh mimpinya. Apa Lapindo dari Reno ke Nongo, meluap seperti api, menyala,
lama-lama mengeluarkan air panas itu, meluap sampai di mana-mana. Masih ada di rumah, masih bertahan, belum jebol. Jebol itu ditanggul, tidak kuat, nerobos air lagi, jebol lagi. Rumah saya sebelah tengah itu menghadap ke barat. Di sini, di muka ini, sawah ladang. Ya, di rumah saya mukanya sawah. Tidak ada bantuan. Sudah nanya tapi tidak berhasil. Ya saya sabar saja. Bertahan, sabar saya. Dulu kan beli tanah itu suratnya hilang. Mau saya urus, kepalanya desa meninggal. Jadi belum bisa mengurus. Pak Sidan saya tolong dibantu karena saya ini kena lumpur belum bisa mendirikan rumah. Lansia sebatang kara ini hanya bisa pasrah dan menerima keadaannya yang amat menyedihkan. Satu hal yang membuat saya terharu dan merasa salut, Mbah Pan tidak mau meminta-minta atau mengemis. Demi sesuap nasi, ia mengumpulkan botol plastik berukuran 1 liter untuk dijual ke tukang bensin eceran. Mbak, anaknya cuma 1? Ya? Cuma 1 anaknya? Cuma 1? Iya. Yang itu anak tiri, Mbak? Ya? Anak tiri? Iya, anak kandung. Oh, yang anak yang tiri? Meninggal itu ya? Yang meninggal. Anak tirinya masih hidup? Habis meninggal. Udah meninggal juga? Iya. Oh. Anak sambung yang pernah menelantarkan Mbah Pan kini juga telah tiada. Mbah Pan betul-betul hidup merana seorang diri. Di usia senjanya, ia tak bisa bergantung kepada siapa-siapa. Ada 15 botol berarti 15.000. Ya. Oke. Alhamdulillah. Berapapun rezeki yang diperoleh, raut wajahnya selalu memancarkan rasa syukur yang amat berarti. Licin ya, Mak? Boten kena nak, kalau unsur, kayak sabun.